Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Siap belajar dengan ceria? Siap, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk pelajaran hari ini. Semoga kita belajar dengan lancar. Kepada kedua, dipimpin doanya ya. Baik, kita semua sebelum mulai kita ini kita berdoa dulu. Siap, Kak? Kak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita ambil absensi dulu ya. Abdullah Felicita, ada Bu. Esti Hindayani, Ada, Bu. Nesa Serwin, ada Bu. Suci Okensa, ada Bu. Romi Alfiron, Dua, Widya, Ada, Bu. hadir semuanya ya. Ada, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Nisa. Pada Nisa, silakan berdepan ke depan. Pada anak-anak ibu, silakan berdiri. Lagu apa, Bu? Satu, dua, tiga. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Bu. Makasih. Siap. Nah, sebelumnya Ibu bertanya kepada anak Ibu, siapa yang tadi pagi yang sudah mencuci tangan sebelum sarapan? Enggak ada sarapan, Bu. Kenapa kalian tidak sarapan? Begadang, Bu. Maaf. Begadang tiap hari ya, Wek? Enggak, Bu. Lagi nonton aja. Selanjutnya Ibu bertanya kepada Widya, bagaimana rasanya jika kaki Widya sakit? Apakah Widya masih bisa bermain? Lihat kondisinya terus, Bu. Kalau parah, enggak. Kalau masih bisa ditahan,
menjaga kebersihan tubuh? Apaan sampai Kalian sudah menjaga kebersihan tubuh kalian? sudah Bu. Mungkin sudah Bu. Sekarang ini, Ya kami udah mandi Bu tadi pagi pas mau berangkat sekolah. apakah semua orang punya tubuh yang sama persis? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Beda-beda, Bu. Beda-beda, Bu. Beda. Nah, Beda orang tua juga Bu. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian tubuh dan apa fungsinya dan bagaimana cara merawatnya supaya tidak sehat. Iya Bu. Menjelaskan Nah, kita akan belajar bagian-bagian tubuh manusia dan kita juga akan mempelajari tentang apa fungsinya, dan bagaimana caranya untuk merawat. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa fungsi bagian-bagian tubuh manusia? Ada yang tahu Bu. Dia tahunya apa? Banyak Bu. Salah satunya? Yaitu Terima kasih, Dinda. Nah, sebelumnya itu perlu dijelaskan dulu. Apa aja bagian tubuh manusia? Bagian tubuh manusia itu banyak. Ada bagian kepala, nanti terbagi lagi beberapa urayan. Dan ada juga bagian lainnya nanti terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Dan badannya dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Terusnya ke atas dibagi menjadi beberapa bagian. Dan ke bawah terbagi menjadi beberapa bagian. Sudah ada yang tahu? belum Bu. Bagian kepala, yaitu ada rambut, dahi, mata, dan telinga.
Dan dahi adalah area di atas mata yang melindungi organ bagian tubuh. Selanjutnya adalah mata. Mata yaitu untuk melihat. Sedangkan telinga adalah yang berfungsi sebagai untuk pendengaran. Dan hidung adalah organ pernapasan yang berfungsi untuk menghirup udara dan membantu untuk penciuman. Sedangkan mulut yaitu digunakan untuk makan, berbicara, dan mengicip rasa. Selanjutnya adalah pipi. Pipi adalah bagian wajah yang membantu dalam ekspresi dan berbicara. Selanjutnya dagu, yaitu bagian bawah wajah yang membantu dalam berbicara dan makan. Ngerti anak-anak? Selanjutnya adalah leher. Leher dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tentu jawabannya tidak, Widya. Bagaimana dia berfungsi jika dia tidak bisa melihat? Dia bisa membaca seperti orang yang pandai Al-Quran itu. Bisa menggunakan bagian-bagian lain, contohnya pendengaran, atau enggak bisa menggunakan tangan nanti. Nanti Widya. Selanjutnya adalah leher, yaitu fungsi dari leher adalah menghubungkan kepala dan badan. Bu, manusia semua punya leher, Bu. Bu, ada nggak Bu yang tidak punya leher? Lagi lo, Bu. Tunggu dulu ya, Esti. Aku juga jangan jelas. Kalau itu ya, selesai kan? Laporan aku bakal laporannya sih. Kalau kita tidak punya daun telinga gimana, Bu? Nanti kita jelaskan ya. Nah, yang kedua adalah leher. Itu fungsi dari leher adalah menghubungkan kepala dengan badan dan pergerakan kepala. Jadi pertanyaan dari Esti tadi yaitu bagaimana jika manusia tidak memiliki leher? Secara logikanya aja, leher aja nggak ada. Gimana dia punya kepala? Maksudnya langsung kepala ke badan gitu loh, Bu. Kan leher itu menghubungkan kepala dengan badan. Jika lehernya nggak ada, bagaimana menghubungkan kepalanya dengan badannya?
Dan badan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dada, yaitu berisi jantung dan paru-paru, sedangkan perut adalah berisi organ pencernaan seperti lambung, usus, hati, dan ginjal. Dan selanjutnya adalah punggung. Punggung adalah yaitu tulang belakang dan otot-otot penyangga tubuh. Ngerti anak-anak? Nanti Bu. Selanjutnya adalah tumpe atas. Kalian tahu tumpe atas? Enggak, Bu, apa itu tumpe Bu? Ini pakai kaki ya, Bu. Tungkai ya, bukan tumpe. Nah, selanjutnya adalah tumpe atas. Tumpe atas yaitu berfungsi sebagai memungkinkan pergerakan dan interaksi dalam lingkungan. Dan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bahu, dengan atas, siku, dengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Jadi tumpe atas ini yaitu bagian tubuh kita yang dari sini sampai ke sini. Bagian lengannya Bu. Iya, dari sininya sampai lengan kita ini. Yaitu ada bahu dan atas, siku, bagian bawah, dari lengan bawah, pergelangan tangan dan tangan. Yang keempat adalah tumpe atas, yaitu bahu. Bahu adalah menghubungkan lengan dengan tubuh. Yang kedua adalah selanjutnya adalah lengan atas, yaitu maksudnya lengan atas adalah bagian lengan antara bahu dan siku. Selanjutnya ada siku, yaitu sendi yang memungkinkan lengan atas dan bawah pergerakan. Dan selanjutnya pergelangan tangan. Ini maksud dengan pergelangan tangan adalah menghubungkan lengan bawah dengan tangan. Dan tangan adalah digunakan untuk menunggang dan melakukan aktivitas lainnya. Berarti semua? Nah, selanjutnya adalah tumpe bawah. Nah, tumpe bawah ini adalah ada panggul, paha, lutut, betis, pergelangan kaki dan kaki. Yang dimaksud dengan tumpe bawah adalah berfungsi untuk memungkinkan pergerakan dan menopang berat badan atau berat tubuh. Yang dimaksud dengan dan tumpe bawah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu panggul. Yang dimaksud dengan panggul adalah menghubungkan tumpe bawah dan panggul adalah menghubungkan tumpe bawah dengan tubuh bagian atas. Sedangkan paha adalah bagian atas tumpe bawah. Dan lutut adalah sendi yang memungkinkan pergerakan antara paha dan betis. Dan betis adalah bagian bawah paha hingga pergelangan kaki. Dan yang dimaksud dengan pergelangan kaki adalah menghubungkan betis dengan kaki, dan kaki adalah digunakan untuk berjalan dan menopang tubuh. Jadi panggul, paha dan lutut dari sini serta pergelangan kaki dan kaki itu adalah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nanti semuanya
Nah, yang pertama adalah mencuci tangan. Sebelumnya, apakah kalian mengerti apa yang maksud dengan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan? Ada yang ngerti anak? Yaitu mencuci tangan adalah cucilah tangan dengan sabun dengan air yang mengalir setelah melakukan aktivitas. Yaitu kita lakukan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Karena kalau kita tidak mencuci tangan itu sangat berbahaya. Kuman di tangan dapat mudah masuk ke tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Yang kedua adalah mandi. Sebelumnya di sini sebelum berangkat ke sekolah, apakah anak-anak ibu sudah mandi? Sudah, Bu. Ada yang tidak mandi? Ada, Bu. Siapa? Siapa yang tidak mandi? Wiwi, Bu. Kenapa Wiwi tidak mandi? Selamat, Bu. Dan kali mandi dulu ya, karena itu juga menjadi kebersihan tubuh dia. Itu mandi. Mandi yaitu adalah mandi secara teratur sehari untuk menghilangkan kotoran, keringat, dan bau badan. Minimalnya kita dalam sehari itu harus mandi 2 kali. Dan lebih bagusnya 3 kali. Yang ketiga adalah sikat gigi. Sebelum berangkat sekolah, apakah kalian sudah sikat gigi? Sudah, Bu. Ya, bagus. Karena sikat gigi juga menjaga kebersihan tubuh. Sikat gigi minimal itu 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari. Juga bisa kita lakukan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Tapi lebih minimalnya itu 2 kali. Ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah menjaga kebersihan rambut. Yaitu kita melakukan keramas secara teratur, yaitu 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Yaitu menghilangkan kotoran dan rambut, menghilangkan kotoran dari rambut, minyak dari rambut, dan sisa produk rambut. Itu kita bisa menggunakan sampo sesuai dengan rambut kita. Karena kalau salah sampo itu bisa juga mengakibatkan rambut rontok. Nah, yang kelima adalah itu menjaga kebersihan kuku. Yaitu gunting kuku secara teratur agar tidak menempel kotoran. Bersihkan kuku dengan sabun dan air. Apakah ada ibu udah bersih kukunya? Ada yang banyak, Mas, Bu. Kalau ada yang panjang segera dipotong ya. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu menjaga kebersihan kaki. Itu cuci kaki dengan sabun dan air lalu dikeringkan dengan baik. Ganti kaos kaki setiap hari dan hindari menggunakan sepatu yang lengkap.
pakaian secara teratur agar bisa menjaga kebersihan tubuh kita. Yang ke-8 yaitu Nah, 8 adalah menjaga kebersihan organ reproduksi, yaitu bersihkan organ reproduksi dengan air. Nah, gimana tuh? Itu menggunakan air yang bersih. Yang 8 adalah menjaga kebersihan tubuh organ reproduksi, yaitu bersihkan organ reproduksi dengan air bersih setiap hari. Bilas dari depan ke belakang setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Gunakan sabun yang lembut dan tidak mengandung vakum. Nah, yang ke-9 adalah menjaga kebersihan mulut dan area sekitarnya, yaitu sikat gigi dengan bersih dan bersihkan sela-sela gigi dan belahan gigi. Berkumur setelah sikat gigi untuk membunuh bakteri. Lalu adalah menjaga kebersihan kulit, yaitu bersihkan kulit secara teratur dengan menggunakan sabun dan air. Dan bisa juga kita menggunakan deodoran jika ada yang memiliki bau badan. Yang ke-11 adalah menjaga kesehatan kulit, yaitu menggunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulit dan oleskan lotion atau pelipop setelah mandi. Dan yang ke-12 adalah menjaga kebersihan hidung, yaitu bersihkan hidung dengan air hangat dan garam. Jika ada lendir atau ingusan, gunakan tisu untuk membersihkan hidung jika perlu. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan selangkangan, yaitu bersihkan selangkangan dengan air, sabun dan air secara teratur. Keringkan dengan baik setelah mandi untuk mencegah jamur. Ngerti ya anak semua? Jadi dicatat belum? Bravo.
diketahui? Semuanya. Semuanya. Ya. Coba Widya sebutkan satu persatu. Pertama, Ya, kepala, benar. otak, Ya, kecil, otak besar, mulut, hidung, alis, mata, pipi, gigi, apa namanya, tangkai bahu, bahu kanan jari, lengan, perut, kaki, kaki. nah pintar sekali Widya. Iya, Kita kasih hapus dulu untuk Widya. Nah, benar. Bagian tubuh itu sangat banyak. Dan yang sering dikenal itu hanya beberapa. Selanjutnya Ibu akan menampilkan satu video. Kalian simak ya. Baik, Teman, ketemu lagi dengan aku. Belajar apa ya kita hari ini? Coba-coba aku bikin dulu ya. Oke, ayo kita mengenal anggota tubuh. Apakah ada kalian satu persatu ya? Kira-kira apa saja ya bagian tubuh kita? Yang ini namanya kepala. Bagian yang paling atas di kepala namanya rambut. Yang ini guys, rambut berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari selatan matahari dan hawa dingin. Kalian harus rajin mencuci rambut ya, pakai sampo biar rambutnya bersih, wangi dan lembut. Kalau udah sampoan jangan lupa menyisir rambut ya, biar rambutnya bagus kayak rambut singa. Anggota tubuh berikutnya namanya telinga. Kita punya dua telinga, yang kiri dan yang kanan. Telinga itu untuk mendengarkan suara. Tapi dengerin suaranya yang kenceng-kenceng ya, nanti kupingnya sakit. Berikutnya namanya alis. Alis mata kita juga ada dua, yang kiri dan yang kanan. Alis mata kita melindungi mata dari tetesan kalimat, air hujan, dan sinar matahari. Selanjutnya namanya mata. Mata juga ada dua guys, mata kiri dan mata kanan. Fungsi mata untuk melihat pemandangan, melihat tulisan pada buku. Kayak gini guys. Berikutnya namanya hidung. Kita punya lagi hidung guys. Hidung sebagai indera penciuman, pernapasan, dan kekebalan tubuh. Kita bisa mencium bau busuk atau bau harum. Bau busuk untuk kos kaki, atau bau harum untuk bunga. Ini pipi. Pipi menjaga agar makanan yang sedang dikunyah tidak keluar dari mulut. Bibir. Ini bibir. Gigi. Giginya putih guys. Kalian harus rajin menggosok gigi ya, biar giginya bersih dan kinclong. Kalau yang ini namanya lidah. Lidah itu sebagai indera merasa. Kita bisa merasakan rasa manis, asin, asam, dan pahit. Itu semua karena lidah. Gabu. Gabu. Yang ini namanya leher. Ini namanya kaki. Kaki kita ada dua, kiri dan kanan.
ini namanya tangan. Kita punya dua tangan, tangan kiri dan kanan. Tangan yang ini untuk kanan, untuk bangun mana? Tangan untuk menulis. Terima kasih dan sampai video ini. Kalau seperti ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dadah. Setelah Anda perhatikan dari video yang telah Ibu tayangkan, Ibu bertanya kepada anak Ibu, apa fungsi tangan? Makan, apa lagi? Menulis, dan banyak sekali. Dan mengapa kita harus menjaga kebersihan tangan? Agar kita kalau makan, jadi Ada biasanya kalau makan Bu. nah benar sekali. Nah, itu akan membagi kalian menjadi dua kelompok nih. Yaitu kelompok pertama yaitu Melisa, Romi, dan Suci, dan kelompok kedua adalah Lydia dan Abioda dan Esti. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian satu gambar. Nah, kalian akan nanti kalian bikin itu contohnya tangan, itu tangan gunanya untuk apa dan gimana cara menjaga kebersihan tangan. Nanti udah siap semuanya? Oke, nanti itu akan dipresentasikan ya. Dan kalian nanti dan semuanya Ibu akan bikin kesimpulan dari jawaban yang telah dijawab. Maka sebelum itu kita kerjakan ini dulu LKPD-nya. Itu tapi LKPD ini bentuknya individu ya. Yang tadi itu adalah kelompok. Nah, sebelumnya kita menjelaskan dulu bagaimana cara kita untuk menjawab ini. Nanti kalian bikin namanya dan kelas kita, dan ini menghubungkan gambar dengan kata-kata ini. Ngerti? Oke. Nah, selanjutnya yang ini, itu hubungkan gambar dan menggunakan garis sesuai dengan aktivitas sering lakukan sehari-hari. Ada cuci tangan, mandi, olahraga, belajar, dan lainnya. Selamat mengerjakan. Sudah selesai semuanya, anak? Nah, jika sudah selesai tugas individunya tadi, maka terlanjur yang tugas kelompok tadi ya, untuk mempresentasikannya ke depan kelompok 1, apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Jika sudah ke depan untuk mempresentasikannya, tapi hanya perwakilan kelompoknya saja. Baik, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mempresentasikan sekelompok ini. Bagaimana di gambar ini terdapat gambar ini yaitu gambar bagian tubuh pada manusia. Nah, pertama itu ada kepala,
ada fungsi untuk berpikir, untuk menyikat pengetahuan kita. Yang kedua itu rambut itu untuk melindungi kepala dari sinar matahari. Yang ketiga itu ada taman, itu biasanya digunakan untuk menulis atau aktivitas saja yang biasanya menggunakan. Yang keempat itu kaki. Kaki digunakan untuk berlari, berjalan ataupun bergerak. Yang kelima itu ada mulut yang biasa mulut untuk memakan. Yang di dalamnya ada gigi yang biasa untuk memakan terus. Dan ada lidah. Lidah itu untuk mencicipi rasa. Karena kalau akhir itu ada hidung digunakan untuk menghirup udara dan mengeluarkan dari tubuh kita. Baik, sekian teman-teman. Terima kasih kepada Romi. Kita kasih aku dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2. Perwakilan kelompoknya silakan ke depan. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertindak mempresentasikan fungsi dari organ tubuh yang seperti tangan untuk memegang benda atau cara merawat dengan mencuci tangan, kaki untuk berjalan, cara merawatnya dengan mencuci kaki, mata untuk melihat, cara merawat dengan menjaga, melihat HP jangan terlalu dekat. Kalau mulut, cara menjaganya itu sikat gigi. Kalau leher, cara menjaganya itu dengan mandi juga bisa. Hanya sekian dari kelompok dulu. Terima kasih. Kita kasih dulu aku untuk kelompok 2. Nah, setelah penampilan dari kelompok tadi, jadi bagian-bagian tubuh itu sangat banyak. Dan tangan juga dapat, salah satunya adalah tangan yang dapat digunakan untuk menggenggam benda atau melalui alat bersih. Untuk LKPD-nya silakan dikumpul ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Semangat semuanya. Enggak, Bu. Kenapa tidak? Capek. Bu. Oh ya, apa fungsi mulut? Untuk Nah, benar sekali. Bagaimana cara kita merawat mulut agar bersih dari kotoran? Dengan sikat gigi. Ya, Hebat ya. sekali. Jadi dapat kita ketahui tubuh manusia itu merupakan sistem yang kompleks dan tak berusaha dengan baik. Yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu kepala, badan, dan anggota gerak. Setiap bagian tubuh memiliki fungsi yang penting dan saling mendukung satu sama lain untuk menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas sehari-hari. Kepala sebagai pusat pengendalian tubuh dan rumah bagi organ indera, mereka menghubungkan kepala dan badan serta mendukung sistem pernapasan dan peredaran darah. Badan melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, sedangkan anggota gerak memungkinkan mobilitas dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Pemahaman terhadap struktur dan fungsi manusia sangat penting, terutama dalam pendidikan sekolah ini, karena menjadi dasar untuk menjaga kebersihan dan membentuk sikap positif terhadap tubuh kita. Dan menjaga kebersihan tubuh juga sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Kebersihan diri dapat dilakukan dengan mencuci tangan, mandi, menyikat gigi, serta merawat rambut, kuku, pakaian, dan organ tubuh lainnya. Dengan menjaga kebersihan
kebersihan tubuh secara teratur, kita dapat mencegah penyakit dan merasa lebih nyaman dan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi semuanya anak-anak, Ngerti, Bu. nah sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan mendengarkan sebuah video. Nah, mari kita mendengarkan video ini. Untuk anak ibu, silakan berdiri. Dengarin ya. Nah, kita ikuti nanti ya, sesuai dengan lirik lagu ini. Akan kembali. Nah, setelah berakhirnya video tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita bersyukur terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin untuk kita bersyukur. Baik teman-teman semua, semoga nanti pelajaran ini dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bisa.